Di sini kami akan memenuhi tugas konseling postmodern yang diampu oleh Ibu Ribut Purwaningrum, MPD. Kami dari anggota kelompok 9 yang beranggotakan Citra Hanum Rahmawati, Dava Mutazaki Nufus, Enggar Safitri, dan Frida Deni Mesa. Karakteristik postmodern yang pertama, memandang konsep realitas tidak mudah diobservasi. Yang kedua, konsep realitas didasarkan penggunaan bahasa dan umumnya merupakan fungsi situasi di lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga yaitu adanya perkembangan konseling dari fokus problem atau problem fokus bergeser ke fokus solusi atau solution focus. Selanjutnya adalah perbedaan konseling modern dan postmodern. Konseling modern percaya pada realitas objektif yang dapat diamati dan diketahui secara sistematis. Konseling postmodern percaya pada realitas subjektif di mana keberadaan realitas tersebut tidak mandiri atau independen observasional. Konseling modern menggunakan asesmen atau teknik pendekatan tertentu, sedangkan konseling postmodern empati dan kerjasama kolaboratif dalam proses terapeutik lebih penting daripada asesmen atau teknik. Selanjutnya, konseling modern tidak ada batasan sesi bahkan berlangsung cukup lama tergantung individu. Sedangkan konseling postmodern berlangsung singkat umumnya antara 4-5 sesi saja. Perbedaan selanjutnya yaitu konseling modern berfokus pada mencari pakar penyebab permasalahan konseling. Sedangkan konseling postmodern berfokus pada pemecahan masalah atau solusi yang menekankan pada kompetensi atau kekuatan konseling. Konseling modern mencari realitas tentang kebenaran realitas tersebut apakah akurat atau rasional. Sedangkan konseling postmodern menekankan realitas klien tanpa memperselisihkan apakah realitas tersebut akurat atau tidak. Sumber dari Wishart tahun 1993. Histori munculnya postmodern. Frank Person merupakan tokoh cikal bakal kegiatan konseling. Beliau juga merupakan tokoh pendiri Boston's Vocational Bureau atau Biro Kejuruan Boston pada 1908. Hal ini membuat ilmu baru. Bimbingan kejuruan mulai tersebar di seluruh Amerika Serikat. Sedangkan untuk kegiatan konseling sebagai kegiatan profesional dimulai pada tahun yang sama, yakni 1908 ditandai dengan terbitnya buku karangan Clifford Pierce yang berjudul A Mind That Found Itself yang berisikan mengenai pengalaman pribadinya. Buku tersebut memiliki pengaruh besar yang mampu mengubah pandangan masyarakat mengenai kesehatan mental pada tahun itu. Sehingga pada tahun 1909 terbentuklah National Committee for Mental Hygiene. Selanjutnya pada tahun 1942, Carl Charles muncul dengan bukunya yang berjudul Counseling and Psychotherapy yang saat itu begitu dibutuhkan untuk membangun para siswa di sekolah ketika Perang Dunia Kedua. Lalu sebelum tahun 1950, konseling bergantung pada 4 teori besar, yaitu teori psikoanalisis, teori behavioral, teori trait and fracture, dan teori humanistik. Pada tahun 1960, konseling mulai berkembang di Indonesia dalam bingkai layanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. Kemudian, seiring berkembangnya kegiatan konseling, muncullah konseling postmodern yang memandang konsep realitas dianggap tidak mudah untuk diobservasi. Konsep realitas itu sendiri didasarkan pada penggunaan bahasa dan umumnya merupakan fungsi situasi di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam konseling postmodern terjadi perkembangan konseling dari fokus problem bergeser ke fokus solusi. Berikut merupakan pendiri pendekatan postmodern, yaitu Enzo Kimberg dan Steve de Cesar, yang memunculkan SFPT atau Solution Focused Brief Therapy. Yang selanjutnya yaitu Michael White dan David Epstein yang memunculkan konseling naratif. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan.